Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Bang Yuke lagi. Halo Is. Oke Bang, coba untuk tetap semangat. Tetap semangat, karena masih ada satu nyawa lagi, masih ada harapan untuk lolos ke Olimpiade bagi timnas U23 Indonesia setelah kalah dari Irak yang ya bisa dibilang kalah lah ya dengan skor 1-2. Kita coba untuk menjadi MacGyver. MacGyver kan nyawanya 9. Kita 3 nih. Kita bisa. 2 dong. Iya, yang terakhir kalau ini kan yang ketiga ini. Yang Dan ketiga. di kesempatan terakhir kita bakal menghadapi Guinea tanggal 9 Mei. Nanti yang menarik adalah Guinea ini, gue ulas dulu dikit Bang, dia itu juga peringkat 4 Piala Afrika yang diselenggarakan pada tahun lalu. Dan ini mereka juga sama kayak kita, debutan juga di Piala Afrika, langsung peringkat 4, yang dikalahin juga nggak main-main waktu itu Ghana. Terus di semifinal mereka cuma kalah 1-0 dari Mesir, dan di perebutan tempat ketiga mereka kalah adu penalti lawan Mali. Jadi bukan tim yang sembarangan. Plus dari daftar pemain yang ada, seingat gua dia itu cuma 5 yang main di liga lokal, sisanya main abroad. Jadi memang bukan lawan yang mudah nih, kita harus waspada nih Bang. Ya, bukan lawan yang ece-ece ya. Benar. Tentu sebagaimana kita juga, mereka pun punya ambisi yang sama untuk pertama kali lolos ke Olimpiade. Benar. Ya kan, itu dia tentu menjadi suntikan motivasi. Artinya kita juga harus cepat berbenah, harus cepat melupakan kegagalan kita bukan kegagalan sih ya. Kegagalan ataupun juga kemenangan yang tertunda. Iya. Coba kita mencarikan narasi yang positif lah ya. Karena bagaimanapun pencapaian kita udah sampai semifinal ini sudah luar biasa. Benar. Itu perlu diingat, dan netizen jangan marah-marah, apalagi jangan sampai hujat pemain ya. Jangan, Benar. ya. Karena mereka sudah luar biasa, kerja keras, dan kita harus akui tadi pertandingan memang kita sudah kelihatan letih sekali. Letih banget. Dan kita menemukan jalan buntu ya untuk bisa menembus pertahanan Irak yang sangat disiplin, sangat rapi, kedalaman mereka juga begitu terstruktur ya. Kita cari celah sulit sekali. Dan memang sebagian pemain kita tidak bermain sebagaimana mestinya. Iya, benar. Itu yang mungkin menjadi salah satu alasan kita tadi agak mentok gitu. Iya benar, itu sih ada beberapa pemain yang underperform, tapi biar bagaimanapun kita apresiasi mereka udah kerja keras banget di pertandingan kali ini. Masih ada harapan, tinggal sisa waktu seminggu ke depan. Ini kan istirahatnya lumayan nih. Iya. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah pemain-pemain dari klub Eropa ini bakal dilepas sama klub-klubnya. Plus akan ada restart lagi sih setahu gue ya. Squadnya masih boleh ada penambahan ataupun pergantian pemain. Perubahan ya. Iya, yang menarik adalah informasi buat teman-teman sebenarnya klubnya misalnya yang main di Eropa nih, kita berpatokan karena ya agak sulit pasti yang main di Eropa kan Bang ya. Jadi sebenarnya ada masih ada pertandingan sebenarnya bagi klubnya Nathan, kemudian Ivar maupun si Rafael Strik gitu. Plus Justin apalagi di Liga Jepang ya. Justin apalagi gitu. Jadi tinggal meminta izinnya seperti apa nih. Yang menarik adalah Elkan Bagot kalau mau dimasukin bisa karena dia udah selesai kompetisinya bersama Blister Rovers, dan si pemain-pemain ini yang Nathan, Ivar, Rafael Strik ini masih ada harapan karena pertandingan klubnya tuh akan bermain lagi nih. Kita syuting ini kan hari Jumat selesai lah ya. Baru main lagi Sabtu. Nah, baru ada main lagi tuh tanggal 11 Mei atau tanggal 12 Mei. Jadi tanggal 9 Mei mungkin masih bisa diizinin sama klubnya. Jadi mudah-mudahan jadi lebih aman lah harusnya ya. Lebih dapat izinnya mudah-mudahan. Nah, Justin nih ngomong ke Cerezo lagi nih Pak Erik nih. Gimana negonya nih? Ya kan, kalau pemain lokal gue yakin dilepas semua sama klub. Karena udah ada kebijakan ya. Iya, udah ada kebijakan dari LB. Kalau misalnya kita harus main lagi tanggal 9, maka Championship Series dimundurkan lagi, dimundurin lagi. Jadi lebih ke abroad, dan itu memang harus diupayakan semaksimal mungkin ya. Pak Erik, lagi-lagi semoga nggak ada hambatan, karena ini nafas kita terakhir lah melawan Guinea ini untuk bisa kita lolos ke Olimpiade ya. Jadi segala upaya sekarang istilahnya nih Rawai Rantas malang-malang putung nih. Udah harus coba. Karena emang ini kesempatan benar-benar yang paling akhir bagi kita gitu. Benar. Kalau melihat bagaimana rutenya dari Guinea ini, memang seperti tadi lu bilang sih memang ini negara yang boleh dibilang juga kejutan ya di Piala Afrika. Untuk kalian tahu nih bahwa Piala Afrika U23 ini nggak seperti Piala Asia U23 yang bermain 2 tahun sekali. Kalau Piala Afrika U23 ini mainnya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Jadi buat mereka nih momen yang langka yang mereka harus maksimalkan dari generasi ini. Benar. Itu yang gue pikir juga harus kita waspadai. Iya, apalagi ya bisa dibilang berarti nih Guinea ini sepak bolanya juga lagi bangkit nih. Kalau melihat situasi yang sekarang ada ya, mereka bisa mencapai 4 besar, mengalahkan Ghana lagi yang notabene adalah
tim senior mereka salah satu yang langganan di Piala Dunia gitu dari Afrika, berarti kan bukan main-main juga nih pemain-pemain U23-nya dari Guinea gitu. Jadi apalagi ini gue intercept. Karena Guinea ini selesai event Piala Afrika U23-nya sejak Juli tahun lalu. Iya. Jadi, betul. Mereka persiapannya lebih panjang lebih bugar, dan mereka baru international match friendly itu lawan Amerika tanggal 22 Maret itu. Iya, lawan Amerika ya. Kan 3-0, artinya ini tentu menjadi keuntungan buat mereka dari sisi kebugaran, mereka lebih fresh pastinya. Iya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi opportunity buat kita karena kita masih dalam situasi kompetisi ya. Iya, benar. Masih panas lah istilahnya lah. Tinggal bagaimana kita memainkan recovery, terutama mental ya. Supaya anak-anak ini nanti pas laga lawan Guinea ini benar-benar lebih baik lah performanya gitu. Iya benar. Oh yang gue lupa lagi tadi ngeliat pertandingannya Marcelino ya. KMS Kadens tuh masih bisa ya. Harusnya sih semoga masih bisa ya Marcelino. Wah, ya. Itu bahaya kalau dia nggak dikasih. Karena pemain kunci sih. Iya, walaupun di pertandingan kali ini Marcelino bisa dibilang kehilangan touch. Betul. Beberapa kali dia terlalu kelihatan juga terlalu individual. Iya, individual. Ada momen di mana dia paksakan ya. Kayaknya dia juga agak frustrasi ya melihat sulitnya tembok pertahanan Irak untuk ditembus. Jadi dia coba sendiri-sendiri terus ya. Dan akhirnya ya nggak efektif juga. Benar. Gitu sih menurut gua. Ya mudah-mudahan lawan Guinea ini kita bisa menemukan keajaiban lagi karena kita ingin mencetak sejarah lagi untuk lolos ke Olimpiade kedua kalinya ya setelah 1956. Tetap semangat juga buat para pemain timnas U23 Indonesia. Yang menarik lagi apa ya Bang ya kira-kira ya yang mesti kita bahas nih di sini. Gue juga jadi bingung nih. Iya nggak ada lain kecuali terutama dari sisi pemain ya bagaimana. Mereka karena kan ini udah super letih ya. Iya, kelihatan banget sih tadi. Terus juga gue pikir juga taktikalnya harus lebih di refresh lagi sih. Iya, udah mulai terbaca. Udah mulai terbaca benar. Dan kalau bola belum mati selalu lemparan Arhan. Tadi dicoba terus berkali-kali buntu. Irak sudah bisa membaca dengan tinggi badan mereka yang sangat luar biasa. Kemudian juga sebelumnya kita jarang mendapatkan banyak crossing. Tadi Irak memanfaatkan betul ya. Iya, itu dia tuh tadi. Crossing itu juga dari sisi taktikal juga harus dievaluasi agar kita nanti lebih antisipatif lagi ya. Karena golnya tadi tuh boleh dibilang kita seperti ball watching ya. Gol pertama itu yang akhirnya mengubah jalannya permainan. Benar. Kalau kita udah sempat leading, unggul, kita sempat bangkit, tapi setelah gol balasan kok kita malah jadi melempem. Benar. Apalagi gol kedua juga proses dari direct passing juga, umpan jauh yang dilepasin langsung ke Ali Jasim. Si Justin kagak dapat bolanya, akhirnya eksekusinya juga oke si Ali Jasim. Ini mengingatkan bagaimana gol Raffles Strike yang kedua itu kan bola direct juga ya. Bola direct juga ya. Jadi kita kebalikannya jadi sekarang yang kita kena ya. Iya benar-benar. Sayang banget sih. Sayang banget, tapi memang itulah yang udah terjadi, biarin aja udah terjadi lah ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya mentalnya bisa bangkit lagi para pemain timnas U23 kita. Ya semoga ya menang sih karena ini pasti yang akan jadi ini juga lawan tim Afrika tuh strength-nya mereka ya. Pasti mereka kan fisik lagi ya. Seperti kita ketahui bersama Afrika tuh punya strength yang sangat kuat. Kemudian mobilitas mereka sangat tinggi. Betul. Determinasi juga luar biasa pasti tim-tim Afrika ya. Dan ini gue pikir juga harus jadi catatan ataupun juga perhatian ekstra ya untuk ST bagaimana kita bisa menyiasati lawan seperti ini karena itu kan sudah kita alami ya ketika melawan Korea kemudian melawan Uzbek itu kan strength-nya luar biasa, mobilitas mereka luar biasa. Jadi kita harus bermain lebih smart, bermain lebih pintar dan terutama decision making-nya ya. Iya, benar. Itu yang kita lihat beberapa momen kita mestinya bisa progresi ke depan, boleh dibalikin lagi ke belakang, hilang lagi timingnya, terus transisi kita juga agak telat saat bertahan telat. Terus saat kita support ke depan juga telat gitu loh. Akhirnya koneksi antar lininya nggak terbangun. Sebaliknya lawan tadi kan Irak jarak antar pemain tuh sepertinya sudah terjaga betul ya. Nggak ada celah, half space mereka tuh sempit. Aduh. Transisinya mereka bagus banget sih. Harus diakuin transisinya si Irak tuh bagus banget sehingga menyulitkan para pemain kita buntu sih. Beberapa kali kita coba pressing tinggi juga beberapa kali juga mereka terlalu bisa keluar dari tekanan ya. Mereka tahu banget. Tadi beberapa kali juga ngincer dari sisi si Arhan ya. Beberapa kali dari sisi Arhan, kemudian di babak kedua juga beberapa kali mereka cecer tuh area-areanya si Fajar sisi kanannya kita ya. Jadi memang mereka selalu mengincar itu untuk melakukan crossing terus. Itu yang paling yang dilihat sama si pelatihnya Irak.
salah satu kelemahan kita di situ. Iya, dan juga salah satu kelemahan lainnya adalah kedalaman squad kita ya. Iya, kedalaman benar. squad kita agak jomplang juga iya, gapnya lumayan ya. Iya, lumayan. Tadi kan kita lihat di menit 80-an ST sudah mulai melakukan pergantian pemain yang cukup drastis ya. Iya, benar. Banyak pergantian dilakukan, tapi kita lihat hasilnya juga nggak banyak berbeda. Iya. Ya. Jadi makanya gimana caranya nih jangan sampai para pemain abroad ini disuruh pulang nih, pulang repot nih, karena mereka idealnya harus langsung berangkat ke Paris. Ke Paris, ya idealnya ya. Aklimatisasi cuaca, betul. Ya kan, aklimatisasi environment mereka supaya mereka bisa pas saat pertandingan benar-benar full fit lah. Iya, gitu. benar-benar. Karena cuacanya sekarang di Eropa lagi dingin nih. Oh iya, lagi menjelang panas. Harusnya menjelang summer ya. Menjelang summer pun sekarang fall kan itu 4 derajat, 5 derajat. Karena istri gue sekarang lagi di Jerman kan itu masih 3-4 derajat Oh iya masih dingin sih. Iya, jadi ya lumayan gitu iya, loh. masih lumayan. Nah itu yang juga harus diantisipasi oleh tim manajemen Pak Marji ya, gimana caranya menyiasati perjalanan agar anak ini harus cepat sampai di lokasi pertandingan, beradaptasi biar mereka lebih bugar gitu. Ya pasti mudah-mudahan negonya ke klub-klub itu berhasil Pak Erik. Kita percaya dengan lobbynya Pak Erik. Mudah-mudahan kita tetap bisa mengeluarkan ataupun memakai para pemain terbaik kita gitu. Ditambah lagi mungkin nanti Elkan Bagot bisa. Gua harap banget tuh kalau Elkan Bagot bisa bergabung. Lumayan lah ya. Itu nolong banget. Opsinya karena lumayan. Tadi kelihatan Nathan tuh. Kan? Iya Nathan tuh akhirnya jadi kebagi ya. Karena tadi gue bilang itu karena kedalaman squad kita itu terbatas. Akhirnya ada 1-2 pemain pilar kita yang absen. Kita limbung. Iya. Pertama ketika kita kalah sama Uzbek karena kita nggak punya Rafael Strike. Kan? Sekarang kita kalah sama Irak, kita nggak punya Rido. Akhirnya Nathan jadi hybrid man-nya ikut turun ke belakang. Harusnya dia fokus di tengah untuk bisa menggalang kreativitas sama Ivar Jeren sama Marcelino sama Witan. Dia harus berbagi konsentrasi gitu loh. Nah itu yang gue harap nanti kalau Elkan benar-benar jadi ini tentu sedikit memberikan ketebalan lah di kedalaman squad kita. Bener gitu. Apalagi ini cuma single match loh. Playoff ini cuma single match, jadi sangat menentukan banget ini. Betul. Sangat menentukan banget. Digelarnya di Clairefontaine tuh tempat campnya si timnas Prancis. Bener, di campnya timnas Prancis. Nih kita coba nanti minta Fajar, mungkin ada teman juga di sana yang bisa melaporkan. Di Prancis ya kali aja ada ya. Di Paris Clairefontaine. Gitu ya. Aduh, oke dah. Oke, thank you. Mudah-mudahan timnas kita bisa berhasil nanti di babak playoff. Jadi amin. Terus ikuti sosmednya Skor Indonesia baik itu di X, Instagram, TikTok, Facebook dan juga tetap subscribe di channel YouTube-nya Skor Indonesia dan kita juga ada di noise.id dan juga baca terus skor.id. Oke deh, dengan demikian gue Resatnan. Yuki. Sampai jumpa lagi.